Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosidah dari kelas PAI 2C dengan NIM 2311092. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas UAS Ushul Fikih, yaitu membahas 3 materi dari makalah. Baiklah, adapun 3 materi yang akan saya presentasikan yaitu as-sunnah, istimbat, dan ijma. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian as-sunnah. Secara etimologi, as-sunnah yaitu cara atau jalan yang terpuji ataupun tercela. Secara etimologi, as-sunnah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Prof. Dr. Suparman Usman, as-sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan penetapan, qauliyah, fi'iliyah, dan takririyah. Nabi Muhammad SAW merupakan penjelas atau bayan terhadap Al-Quran. Yang kedua, menurut Imam Subki dan kitab Matan Jami Al-Jawani, sebagaimana dikutip oleh Romli S.A., as-sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, menurut Abdul Wahab Khalaf, sebagaimana dikutip oleh Romli S.A., al-sunnah adalah sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW yang berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan. As-sunnah juga berarti lawan dari bid'ah. Barang siapa mengerjakan amalan agama tanpa didasari oleh tradisi atau tata cara agama, maka mengada-ada, membuat bid'ah. Dan juga bisa berarti jalan hidup, al-sirah. Oleh karena itu, as-sunnah, Nabi berarti jalan hidupnya Nabi, dan al-sunnah Allah adalah jalan atau hukum Allah yang telah ditetapkan. Quran Surah Al-Fat ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnatullahi allati qad khalat min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu. Sedangkan menurut ulama ushul fikih, yang dimaksud dengan as-sunnah adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrirnya, yang ada sangkut pautnya dengan hukum. Perbedaan pengertian tersebut disebabkan karena ulama hadis memandang Nabi SAW sebagai manusia yang sempurna, yang dapat dijadikan suri tauladan bagi umat Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Oleh karena itu, mereka membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi SAW, baik yang ada hubungannya dengan ketetapan hukum syariat maupun tidak, dan baik ketika ia sudah menjadi Rasul ataupun sebelumnya. Berbeda halnya dengan ulama ushul fikih. Mereka memandang Nabi Muhammad SAW sebagai musharri, pembuat undang-undang. Di samping Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surah Al-Has ayat 7, yang maksudnya, apa yang diperintahkan oleh Rasul, maka ambillah atau kerjakanlah, dan apa yang dilarang oleh Rasul, maka jauhkanlah. Sehingga sesuatu yang datang dari Rasul
yang tidak berkaitan dengan hukum bukan termasuk dalam kategori as-sunnah dan tekanannya pada setelah beliau diangkat menjadi rasul. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan pengertian istinbat. Secara etimologis, kata istinbat berarti dari kata benda annab, bentuk masdar dari nabata yanbutu nabtan, yang berarti air yang keluar dari dalam sumur yang kali pertama digali. Menurut Haisam Hilal, kata istinbat berarti mengeluarkan air dari dalam tanah. Dengan demikian, kata istinbat digunakan dalam al-ikhraj, mengeluarkan, yaitu mengeluarkan atau menjelaskan sesuatu yang sebelumnya masih belum jelas. Secara etimologis, kata istinbat berarti upaya mengeluarkan makna dari nas, Al-Quran dan As-Sunnah, yang berkaitan dengan hal-hal yang sulit dan penting dengan curahkan kekuatan nalar dan kemampuan yang optimal. Pengertian secara istilah tersebut masih bersifat umum sehingga istinbat bisa saja dilakukan oleh ulama fikih atau ulama yang ahli di bidang selain fikih. Oleh karena itu, pengertian istinbat secara etimologis harus dibatasi pada wilayah fikih atau hukum Islam. Dengan adanya pembatasan pada wilayah hukum Islam, maka secara ringkas istinbat adalah upaya untuk menarik hukum dari nas, Al-Quran dan As-Sunnah dengan jalan ijtihad. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat tarik kesimpulan bahwa istinbat adalah sesuatu upaya menemukan hukum-hukum syara dan nas Al-Quran, As-Sunnah yang dilakukan dengan cara mencurahkan kemampuan nalar dan pikiran. Secara sepintas memang nampak ada persamaan antara pengertian istinbat dan ijtihad. Namun pada hakikatnya antara istinbat dan ijtihad terdapat perbedaan. Ijtihad mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan istinbat, karena istinbat merupakan kerangka kerja dari ijtihad. Fokus istinbat adalah nas Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, usaha pemahaman, penggalian dan perumusan bukan dari kedua sumber tersebut disebut istinbat. Sedangkan pemahaman, penggalian dan perumusan hukum yang dilakukan melalui metode kias, istihab dan istilah dan dalil rasional lainnya disebut ijtihad. B. Metodologi istinbat hukum berdasarkan nas. Yang pertama, ijma. Ijma adalah kesepakatan seluruh mujtahid umat Islam atas hukum Islam pada sesuatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Contohnya, ijma ulama menetapkan bahwa sholat 5 waktu hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah baligh dan berakal. Yang kedua, kias. Kias berarti pengambilan hukum suatu perkara yang tidak ada dalam nas atau teks dengan cara menganalogikannya kepada perkara yang ada hukumnya di dalam nas dengan dasar kesamaan ilatnya atau sebab hukum. Contohnya, mengkiaskan hukum merokok dengan hukum minum khamar, minuman keras, karena sama-sama membahayakan kesehatan. Yang ketiga yaitu al-istihsan. Al-istihsan berarti menduga bahwa sesuatu itu baik. Al-istihsan memiliki dua macam bentuk, yaitu penggunaan kias khafi, ilatnya tidak tersebut di dalam nas, dan pengecualian sesuatu perkara khusus dari hukum umumnya. Contohnya, membolehkan jual beli buah yang belum matang karena kebutuhan masyarakat, meskipun secara kias hal itu dilarang. Yang keempat, al-mashalahah al-mursalah. Yang dimaksud dengan al-maslahah dan al-mursalah di sini adalah
maslahat yang hukumnya belum dijelaskan oleh syariat dan tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa malahat itu benar atau tidak. Contohnya, perbedaan penjara dan uang yang dilakukan oleh sahabat. Hal ini tidak bertentangan dengan syariat karena tujuan syariat itu sendiri adalah umum kemaslahatan umat manusia. Yang kelima, al-hurs. Al-hurs juga bisa dibilang kebiasaan, yaitu kebiasaan manusia yang sudah diketahui bersama, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Contoh al-hurs dalam perbuatan adalah jual beli tanpa ijab kabul secara lisan, sedangkan contoh al-urf dalam perkataan adalah penggunaan kata-kata walad atau dalam bahasa Arab yang ditunjukkan untuk anak laki-laki saja. Sementara secara bahasa digunakan untuk semua anak, baik laki-laki maupun perempuan. Yang keenam, al-istishab. Al-istihab adalah penetapan hukum atas sesuatu perkara dengan apa adanya hingga nanti ada dalil yang menjelaskan hukumnya lebih khusus. Contohnya hak pemilikan yang sudah tetap dengan adanya akad jual beli sebelumnya, maka hak kepemilikan itu tetap sampai sekarang, sampai ada dalil yang menunjukkan adanya perubahan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan pengertian ijma. Pengertian ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam suatu perkara yang terjadi, ijma adalah keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk kemudian dirundingkan dan disepakati. Hasil dari ijma adalah fatwa. Ijma muncul ketika terjadi suatu peristiwa yang memerlukan pemecahan hukum setelah Rasulullah wafat. Kesepakatan ini dilakukan pada suatu masa tertentu setelah Rasulullah SAW wafat. Ijma secara bahasa berarti akar kata ajma'ah, yajmi'u ijma'an, yang wazannya kata alan yang berbagi menjadi dua makna sebagai berikut. Yang pertama bermakna ketetapan hati terhadap sesuatu, al-azam wa at-tasmin al-ams. Yang kedua kesepakatan terhadap sesuatu, al-ikhtifaq dan a'la al-amar. Dua pemakna tersebut terdapat perbedaan. Yang pertama hanyalah berletak pada sesuatu tekad kuat perseorangan dalam merealisir suatu pekerjaan yang direncanakannya. Sedangkan yang kedua memerlukan konsensus secara bulat dalam merealisir suatu perbuatannya di programnya. Ijma secara istilah ialah kitab Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW yang mengenai segala perbuatan makulaf, baik kitab itu mengandung perintah untuk ditunaikan atau larangan untuk ditinggalkan. Dasar-dasar ijma. Para ulama usul fikih sepakat bahwa ijma sah sebagai landasan hukum. Hal itu berdasarkan surah An-Nisa Mazmur 115. Siapapun yang menentang Rasulullah SAW setelah kebenaran diturunkan kepadanya dan dia mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang beriman, kami bebaskan dia dari kesalahan-kesalahan yang menguasainya dan kami masukkan dia ke neraka. Dan neraka sama buruknya dengan tempat kembali. Banyak hadis Rasulullah yang menjelaskan kedudukan ijma, di antaranya yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah atau kekurangan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.